Prospek asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Naili Muna dan Nita Komaladewi. Di sini kami akan membahas tentang prospek pangsa pasar asuransi syariah, inovasi dan diversifikasi produk, dan pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja simak penjelasannya. Pasar asuransi syariah. Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat pesat dan apalagi dengan adanya BPJS, masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali perusahaan asuransi konvensional yang menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru, yaitu asuransi syariah. Pertumbuhan industri asuransi syariah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia. Industri asuransi syariah masih memiliki pangsa pasar yang rendah, yaitu sebesar 7,5% dari total penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi. Meski demikian, industri asuransi syariah diyakini memiliki potensi yang tinggi. Jika dirinci, pangsa pasar perusahaan asuransi sekitar 37,3% dari pangsa pasar IKNB syariah. Pangsa pasar lembaga keuangan khusus yang terdiri dari LPEI, SMF, dan PNM di IKNB syariah sebesar 33,7%, sedangkan multifinance, dana pentura, dan pembiayaan infrastruktur memiliki pangsa pasar 23%. Secara distribusi, sekitar 70% penjualan dari agen syariah dan 27% berasal dari bank syariah. Dengan demikian, dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia, industri asuransi melalui perbankan bisa meningkat. Peluang yang besar bagi asuransi syariah di mana dengan jumlah peserta yang masih minim dapat menjadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal tersebut sangat sejalan dengan berbagai keperluan masyarakat. Selain dengan jumlah penduduk mayoritas Islam di Indonesia menjadikan peluang bagi asuransi syariah untuk dapat mempromosikan dirinya. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang paham dengan ajaran Islam pasti akan memilih yang sesuai dengan ajaran Islam dan melaksanakannya secara totalitas. Begitu juga dengan keputusan untuk berasuransi yang dibutuhkan untuk masa depan, pasti lebih memilih yang sesuai ajaran Islam daripada konvensional, di mana para calon peserta telah memahami perbedaan prinsip asuransi syariah dengan asuransi konvensional, apalagi dalam masalah kehalalannya. Konsep asuransi syariah yang memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan merupakan peluang untuk berkembang. Misalnya dengan adanya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah di mana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Peluang dari usaha asuransi syariah sudah tersebar di beberapa negara, yaitu hingga kini sekitar 45 negara sudah memasukinya, yaitu Singapura, Swiss, Amerika Serikat, dan lainnya. Di Indonesia mempunyai keunggulan konsep asuransi syariah dalam memenuhi peningkatan tuntutan fairness atau rasa keadilan bagi masyarakat. Asuransi syariah di Indonesia merupakan peluang bisnis yang prospektif karena seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor mancanegara. Inovasi dan diversifikasi produk asuransi syariah. Inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang atau jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai berarti secara signifikan. Inovasi biasanya mengacu pada sifat seperti memperbarui, mengubah, atau membuat proses maupun produk, serta cara dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih efektif. Dalam konteks bisnis atau usaha, hal ini berarti menerapkan ide-ide baru, meningkatkan layanan yang ada, serta membuat produk-produk lain yang lebih dinamis. Diversifikasi adalah sebagai upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru, atau keduanya.
dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Dengan diversifikasi produk, suatu perusahaan tidak akan bergantung pada satu jenis produknya saja, tetapi perusahaan juga dapat mengandalkan jenis produk lainnya. Karena jika salah satu jenis produknya tengah mengalami penurunan, maka akan dapat teratasi dengan produk jenis lainnya. Dalam diversifikasi produk, umumnya perusahaan berusaha untuk menaikkan penjualan dengan cara mengembangkan produk baru. Pada umumnya, kegiatan pengembangan produk mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan inovasi, sehingga unsur-unsur teknologi memegang peranan yang cukup menentukan dalam kegiatan pengembangan produk. Adapun tujuan diversifikasi produk yaitu memenuhi kebutuhan konsumen yang belum puas, menambah volume penjualan, memenangkan persaingan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan mencegah kebosanan konsumen. Selanjutnya, yaitu ada diversifikasi produk asuransi syariah membuat pertumbuhan premi semakin melaju. Faktor penyebab pertumbuhan premi yang pertama, adanya gencarnya literasi produk asuransi syariah sejak awal tahun. Yang kedua, yaitu jumlah pemain asuransi syariah bertambah menjadi 45 perusahaan. Faktor yang ketiga, yaitu inovasi produk asuransi syariah, terutama adanya konsorsium asuransi haji. Selain itu, jalur distribusi asuransi syariah semakin bertambah, yakni tidak lagi mengandalkan multi-finance tapi juga merambah ke perbankan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja. Demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran, kepemimpinan, manajemen, dan pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Untuk mengisi peluang sumber daya manusia yang semakin dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan dan perbankan syariah, di samping yang sudah melaksanakan pendidikan ilmu ekonomi Islam, baik di lingkungan perguruan tinggi yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia maupun swasta, dan berbagai pelatihan yang sudah ada, kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional secara resmi sangat dibutuhkan. Program studi ekonomi Islam di fakultas-fakultas ekonomi sejatinya harus dirancang dengan memadukan semua unsur yang diperlukan untuk mensinergikan ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Langkah konkret sinergi sangat ditunggu untuk memfinalkan kurikulum yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan cara yang efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, diantaranya yaitu yang pertama, ada keusangan karyawan. Keusangan terjadi ketika seseorang karyawan tidak lagi memiliki pengetahuan atau kemampuan yang diperlukan untuk bekerja secara baik. Keusangan dapat disebabkan oleh kegagalan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru, prosedur baru, budaya baru, atasan baru, dan perubahan lainnya. Yang kedua, ada diversifikasi tenaga kerja domestik, international trend, persaingan bisnis global, dan diversifikasi tenaga kerja juga merupakan tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan tingkat pendidikan di antara karyawan menuntut perusahaan untuk menyediakan pendidikan tambahan, terutama dalam hal membaca, menulis, aritmatika, dan berbagai bahasa pada beberapa perusahaan. Yang ketiga, ada perubahan teknologi yang serba cepat dalam teknologi masyarakat perusahaan yang berbasis teknik untuk selalu melakukan pengembangan terus-menerus. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak besar dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan, meningkatnya kebutuhan untuk menerima persyaratan-persyaratan yang terus berkembang dari para manajer, para profesional, dan tenaga teknik. Keempat, pengembangan EEO dan tindakan tegas atau affirmative action. Peraturan perundang-undangan hak-hak sipil melarang diskriminasi, kondisi atau hak istimewa dalam pekerjaan. Hasilnya adalah bahwa kegiatan dalam pelatihan dan pengembangan harus dilaksanakan tanpa melanggar kelompok-kelompok yang dilindungi.
pertama, turnovernya kerja turnover, keinginan pekerja untuk berhenti dari perusahaan karena pindah ke lain perusahaan, menciptakan tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia karena tidak dapat diprediksi, aktivitas pengembangan harus mempersiapkan pencegahannya. Mungkin cukup itu, sekian dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.